Kita mulai dari satu fakta struktural. Asia saat ini tidak kekurangan pertumbuhan, tetapi kekurangan mekanisme stabilisasi kekuasaan. Dua negara dengan populasi terbesar di dunia, India dan Tiongkok, bergerak naik secara bersamaan. Di ruang geografis yang sempit, dengan memori konflik yang belum pernah diselesaikan, ini bukan rivalitas ideologis. Ini adalah benturan lintasan kekuatan. Momen ini krusial karena untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, Asia memiliki dua calon superpower daratan yang saling berbatasan langsung dan sama-sama menolak berada di posisi kedua. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekedar persaingan dua negara. Ini adalah benturan lintasan dua kekuatan yang naik secara bersamaan di ruang yang sama. Momen seperti ini dalam sejarah jarang berjalan stabil dan tanpa gesekan. India memasuki dekade ke-7 kemerdekaannya dengan kontradiksi internal yang masih aktif. Demokrasi elektoral yang hidup, tetapi ketimpangan sosial yang dalam. Pertumbuhan ekonomi yang nyata, tetapi belum merata. Stabilitas institusional, tetapi di bawah tekanan populisme dan nasionalisme. Dalam periode yang sama, Tiongkok bergerak dengan model berbeda. Reformasi ekonomi terpusat sejak 1980-an. Pertumbuhan cepat, dan konsolidasi kekuasaan politik. Hasilnya adalah jurang kapasitas ekonomi dan literasi yang terbentuk selama beberapa dekade. Namun konteks hari ini berbeda. India tidak lagi berada dalam fase defensif. Optimisme terhadap masa depan ekonomi India meningkat, ditopang investasi asing, ekspansi infrastruktur, dan narasi kebangkitan nasional. Di saat yang sama, Tiongkok mulai melihat batas dari model pertumbuhan lamanya. Ketika satu kekuatan mengejar ketertinggalan dan yang lain berusaha mempertahankan keunggulan, friksi menjadi tidak terhindarkan. Aktor utama di sini adalah negara, tetapi yang bekerja di dalamnya adalah faksi. Di India, ada koalisi antara elit politik nasionalis, birokrasi sipil, dan militer yang semakin percaya diri. Kepentingan jangka pendek mereka adalah stabilitas perbatasan dan legitimasi domestik. Kepentingan jangka panjangnya adalah mengamankan ruang strategis India dengan kekuatan utama Asia Selatan dan Samudra Hindia. Di Tiongkok, kepentingannya berlapis. Partai ingin memastikan tidak ada kekuatan besar lain yang menantang klaim keamanan di daratan Asia. Militer ingin mencegah preseden kelemahan di perbatasan. Diplomat ingin menjaga citra stabilitas regional sambil tetap memperluas pengaruh. Di antara ketiganya terdapat ketegangan internal, dorongan asertivitas versus kebutuhan akan stabilitas ekonomi eksternal. Di luar dua aktor utama, ada negara-negara penyangga dan mitra, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, dan Bhutan. Bukan sekedar tetangga, mereka adalah variabel dalam perhitungan strategis Beijing dan New Delhi. Di level global, Amerika Serikat masuk sebagai penyeimbang eksternal yang tidak netral, tetapi oportunistik. Dalam rivalitas besar, negara bukanlah aktor tunggal. Yang bergerak adalah faksi, institusi, dan juga kepentingan yang seringkali tidak berjalan sepenuhnya sejalan. Di titik inilah kebijakan luar negeri berubah dari yang idealis menjadi kalkulatif. Disinilah inti analisanya. Konflik India-Tiongkok
tidak bergerak melalui deklarasi perang, tetapi melalui mekanisme tekanan terbatas. Perbatasan Himalaya dengan Line of Actual Control sebagai garis de facto berfungsi bukan sebagai batas tetap, melainkan zona negosiasi bertekanan rendah namun berkelanjutan. Ketidakjelasan ini bukan kecelakaan, ia adalah instrumen. Bagi Tiongkok, ketidakjelasan perbatasan memungkinkan fleksibilitas taktis. Pembangunan infrastruktur, jalan, dan pos logistik dilakukan perlahan, diuji responsnya, lalu dinegosiasikan ulang. Insiden seperti Doklam pada 2017 menunjukkan pola ini. Ketika pembangunan jalan di wilayah sengketa memicu intervensi India, krisis dikelola sampai titik tertentu, lalu diturunkan intensitasnya. Tidak ada pemenang, tetapi ada pesan. India berada dalam trade-off yang sulit. Merespons terlalu keras berarti eskalasi militer di medan yang mahal dan beresiko. Merespons terlalu lunak berarti kehilangan kredibilitas regional dan domestik. Karena itu, India memiliki strategi penyeimbangan, meningkatkan kesiapan militer, memperkuat aliansi eksternal, tetapi tetap menahan diri dari konflik terbuka. Di sisi ekonomi, ketimpangan kapasitas masih menjadi constraint utama India. Pertumbuhan ada, tetapi belum sebanding dengan skala Tiongkok. Ini membatasi kemampuan India untuk memproyeksikan kekuatan secara simultan di darat dan laut. Sebaliknya, Tiongkok menghadapi constraint eksternal, ketergantungan pada stabilitas perdagangan global, dan sensitivitas terhadap koalisi penyeimbang. Strategi mengelilingi India melalui hubungan dengan negara-negara sekitarnya bukanlah pengepungan militer langsung, melainkan pembentukan lingkungan strategis yang membatasi opsi India. Pelabuhan, proyek infrastruktur, dan pembiayaan menjadi alat geopolitik. India membalas bukan dengan simetri, tetapi dengan asimetri. Mendekatkan ke Amerika Serikat, membuka kerjasama pertahanan, dan memperdalam integrasi dengan ekonomi global Barat. Risiko terbesar dalam rivalitas ini adalah miskalkulasi. Insiden perbatasan yang kecil dapat membesar karena tekanan opini publik dan nasionalisme. Namun ada juga batas gerak yang jelas. Tidak ada insentif rasional bagi perang besar. Medan geografis, biaya logistik, dan dampak ekonomi membuat konflik terbuka menjadi opsi terakhir. Tekanan domestik menjadi faktor pembatas tambahan. Pemerintah India harus menunjukkan ketegasan tanpa mengorbankan pembangunan. Pemerintah Tiongkok harus menjaga citra kontrol tanpa memicu koalisi anti-Tiongkok yang lebih luas. Keduanya terjebak dalam paradoks kekuatan. Terlalu lemah berbahaya, tetapi terlalu kuat juga berisiko. Ketegangan India dan Tiongkok tidak dibatasi oleh niat, tetapi oleh biaya. Perang besar terlalu mahal, sementara kompromi terlalu beresiko secara politik. Maka yang terjadi adalah tekanan yang terus-menerus tanpa keputusan final. Rivalitas ini membentuk ulang Asia. Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara membaca sinyal dengan cermat. Mereka tidak ingin memilih sisi, tetapi juga tidak ingin tertinggal. Di level global, supply chain menjadi lebih terfragmentasi. Perusahaan multinasional mulai melihat India sebagai alternatif parsial, bukan pengganti penuh bagi Tiongkok. Ketegangan ini juga mempercepat konsolidasi blok informal.
kerjasama keamanan, latihan militer, dan kesepakatan perdagangan semakin dipolitisasi. Dunia tidak kembali ke perang dingin, tetapi memasuki fase kompetisi sistemik dengan pusat gravitasi di Asia. Bagi Indonesia, rivalitas India-Tiongkok bukan isu jauh. Ia mempengaruhi arus investasi, diversifikasi supply chain, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berada di posisi yang unik, bukan sekutu formal, tetapi mitra strategis bagi banyak pihak. Ketika perusahaan mencari alternatif produksi, Indonesia bersaing langsung dengan India dan Vietnam. Secara diplomatik, Indonesia perlu menjaga keseimbangan aktif. Terlalu dekat dengan satu pihak mengurangi fleksibilitas. Terlalu pasif menghilangkan peluang. Dalam konteks maritim, ketegangan daratan Himalaya mungkin terlihat jauh, tetapi efeknya terasa pada dinamika Samudra Hindia dan jalur perdagangan. Bagi tenaga kerja dan industri, pergeseran ini membuka peluang, tetapi juga tuntutan. Infrastruktur, kepastian hukum, dan stabilitas politik menjadi faktor penentu apakah Indonesia hanya menjadi penonton atau pemain. Bagi Indonesia, konflik ini bukan soal memilih mana. Ini soal membaca arah perubahan dan menempatkan diri secara efektif. Dalam dunia yang terfragmentasi, memilih posisi di tengah justru menuntut strategi yang paling disiplin. Kesimpulannya sederhana, India dan Tiongkok tidak sedang menuju perang, tetapi juga tidak menuju rekonsiliasi. Mereka berada dalam kompetisi jangka panjang yang dikelola, dibatasi, dan penuh sinyal. Perbatasan Himalaya adalah gejala, bukan inti masalah. Intinya adalah dua kekuatan besar yang naik bersamaan dalam sistem yang tidak dirancang untuk menampung keduanya. Bagi kawasan, stabilitas akan bergantung pada kemampuan aktor-aktor ini menahan diri dan pada kecerdasan negara-negara menengah dalam membaca peluang. India dan Tiongkok mungkin tidak memulai berperang, tapi mereka juga tidak berhenti bersaing. Inilah realita kekuasaan di Asia saat ini. Karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.